Halo semuanya, selamat datang kembali di AutoFreaks HD. Hari ini kita punya kesempatan spesial buat ngobrolin mobil yang lagi hangat dibicarakan. New Honda Civic 2025. Bersama kita ada Rio, seorang pengamat otomotif sekaligus pecinta mobil sporty. Apa kabar Rio? Hai semua, alhamdulillah kabar baik. Senang banget akhirnya bisa bahas Civic terbaru ini. Mobil ini benar-benar bikin penasaran sejak pertama kali diperkenalkan. Oke, langsung aja ya. Pertanyaan pertama, apa sih yang paling mencolok dari Honda Civic 2025 dibanding versi sebelumnya? Pertanyaan bagus. Kalau dari luar, desainnya jauh lebih dewasa dan agresif. Honda benar-benar menggabungkan unsur sporty dengan kesan premium. Garis bodinya lebih tajam, tapi nggak lebay. Grille baru, lampu LED yang lebih ramping, dan velg 18 inci baru. Itu semuanya ngasih kesan elegan tapi tetap siap ngebut. Banyak yang bilang Civic 2025 ini lebih mature. Maksudnya gimana tuh? Iya betul, maksudnya Civic sekarang bukan lagi mobil anak muda yang hanya buat gaya-gayaan. Sekarang dia juga cocok buat profesional muda atau bahkan keluarga kecil yang butuh mobil keren tapi nyaman. Interiornya makin berkelas, fiturnya makin lengkap, dan teknologi keselamatannya top banget. Nah, soal interior, apa aja yang baru dari kabin Civic 2025? Banyak banget. Yang paling menonjol tentu layar infotainment 12,3 inci yang responsif dan posisinya pas banget di tengah dashboard. Kemudian desain interiornya minimalis tapi mewah. Ada ambient light, panel soft touch, dan jok kulit dengan jahitan kontras. Nggak cuma enak dilihat, tapi juga enak disentuh. Sistem hiburan gimana? Honda benar-benar serius di sini. Ada sistem audio dari Bose dengan 12 speaker. Suaranya jernih banget, bahkan bass-nya pun kerasa deep tanpa harus diangkat tinggi. Apple CarPlay dan Android Auto sudah wireless. Charging HP, tinggal taruh aja di wireless pad. Semua dibuat praktis dan modern. Kita bahas mesin yuk. Mesin yang dipakai masih sama kayak sebelumnya? Secara basis, masih pakai mesin 1,5 liter VTEC turbo, tapi sudah ditune ulang. Sekarang tenaganya naik jadi 190 tenaga kuda dan torsinya lebih responsif. Akselerasinya dari 0 sampai 100 km per jam sekitar 7 detik. Lumayan kenceng buat mobil di kelas ini. Terus soal kenyamanan berkendara, apakah ada perbedaan besar? Jelas, Civic 2025 ini punya pengaturan suspensi yang lebih lembut, tapi tetap stabil di kecepatan tinggi. Handlingnya presisi banget. Stir terasa natural, dan noise cabin juga lebih minim berkat material peredam suara yang ditingkatkan. Wah mantap, fitur keamanan apa yang jadi andalan di model ini? Civic 2025 sudah dibekali Honda Sensing generasi terbaru. Ada Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Traffic Jam Assist, Collision Mitigation Braking System, dan Blind Spot Monitoring. Bahkan sekarang ada kamera 360 derajat dan sensor parkir aktif. Jadi nyetir di kota padat tetap aman dan nyaman. Civic ini termasuk sedan, tapi banyak yang bilang terasa seperti hatchback dalam berkendara. Benar nggak? Secara basis, masih pakai mesin 1,5 liter VTEC turbo, tapi sudah ditune ulang. Sekarang tenaganya naik jadi 190 tenaga kuda dan torsinya lebih responsif. Akselerasinya dari 0 sampai 100 km per jam sekitar 7 detik. Lumayan kenceng buat mobil di kelas ini. Terus soal kenyamanan berkendara, apakah ada perbedaan besar? Jelas, Civic 2025 ini punya pengaturan suspensi yang lebih lembut, tapi tetap stabil di kecepatan tinggi. Handlingnya presisi banget. Stir terasa natural, dan noise cabin juga lebih minim berkat material peredam suara yang ditingkatkan. Wah mantap, fitur keamanan apa yang jadi andalan di model ini? Civic 2025 sudah dibekali Honda Sensing generasi terbaru. Ada Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Traffic Jam Assist, Collision Mitigation Braking System, dan Blind Spot Monitoring. Bahkan sekarang ada kamera 360 derajat dan sensor parkir aktif. Jadi nyetir di kota padat tetap aman dan nyaman. Civic ini termasuk sedan, tapi banyak yang bilang terasa seperti hatchback dalam berkendara.
Benar nggak? Benar banget. Meski bodinya sedan, sensasi berkendaranya itu lincah seperti hatchback. Radius putar kecil, bobotnya seimbang, dan distribusi tenaga ke roda depannya sangat efisien. Bawaannya tuh fun to drive. Ada variant hybrid juga? Untuk beberapa pasar internasional iya, ada e-Heavy. Tapi di Indonesia kemungkinan besar kita dapatkan varian bensin turbo dulu. Tapi Honda Indonesia belum kasih info resmi, jadi kita tunggu saja. Kalau dari sisi konsumsi BBM, Sirit apa sih? Mesin 1,5 turbo ini dikenal efisien. Dengan driving style yang normal, kamu bisa dapat sekitar 15-17 km per liter di jalan kombinasi. Kalau di tol dengan Eco Mode aktif, bisa tembus 20 km per liter loh. Itu irit banget buat mobil sekelas ini. Wih, keren juga. Sekarang ngomongin soal harga. Kira-kira berapa ya, Rio? Nah, ini yang sensitif ya. Haha. Tapi kabarnya, untuk pasar Indonesia, harganya bakal di kisaran 600 juta sampai 650 juta tergantung varian. Tapi ya, dengan semua fitur yang ditawarkan, menurut saya itu cukup masuk akal. Mobil ini cocok buat siapa aja? Mesin 1,5 turbo ini dikenal efisien. Dengan driving style yang normal, kamu bisa dapat sekitar 15-17 km per liter di jalan kombinasi. Kalau di tol dengan Eco Mode aktif, bisa tembus 20 km per liter loh. Itu irit banget buat mobil sekelas ini. Wih, keren juga. Sekarang ngomongin soal harga. Kira-kira berapa ya, Rio? Nah, ini yang sensitif ya. Haha. Tapi kabarnya, untuk pasar Indonesia, harganya bakal di kisaran 600 juta sampai 650 juta tergantung varian. Tapi ya, dengan semua fitur yang ditawarkan, menurut saya itu cukup masuk akal. Mobil ini cocok buat siapa aja? Kalau kamu seorang profesional muda, eksekutif, atau keluarga muda yang mau tampil gaya tapi nggak pengen mobil mewah yang menyolok, Civic ini cocok banget. Buat yang suka performa juga oke. Dan yang penting, image Civic itu kuat, elegan, tapi sporty. Ada kekurangan nggak dari mobil ini? Semua mobil pasti punya plus minus. Beberapa orang mungkin merasa ground clearance-nya agak rendah buat jalanan Indonesia yang berlubang. Terus, bagasi nggak terlalu besar dibanding rivalnya. Tapi, ya itu konsekuensi dari desain sportinya yang ceper. Kalau dibandingkan dengan kompetitornya seperti Mazda 3 atau Toyota Corolla Altis, Honda Civic menang di performa dan fitur modern. Mazda menang di desain emosional dan pengendalian. Toyota Altis unggul di efisiensi dan kenyamanan. Tapi Civic punya paket lengkap yang bikin dia unggul sebagai mobile all-rounder. kalau dibandingkan dengan versi Civic Hatchback, Hatchback lebih compact dan sporty, cocok buat anak muda atau urban driver. Tapi sedan ini lebih elegan, punya ruang cabin dan bagasi lebih luas, dan cocok buat daily use yang lebih matang. Civic 2025 bisa jadi mobil jangka panjang? Banget. Honda dikenal punya reliabilitas tinggi, biaya perawatan relatif terjangkau, dan resale value-nya bagus. Jadi kalau beli sekarang, 5-10 tahun ke depan masih sangat layak dipakai. Warna favorite kamu untuk Civic ini? Sonic Grey Pearl. Warna ini bikin bodinya terlihat futuristik tapi tetap elegan. Tapi warna putih dan hitamnya juga keren banget sih. Semua tergantung selera. Kalau kamu pribadi bakal beli Civic 2025? Jujur, kalau ada budget, langsung ambil. Karena dia bukan cuma mobil biasa. Dia punya soul, punya DNA balap, tapi dibungkus dalam desain eksekutif yang elegan. Terakhir ada pesan buat penonton yang lagi mikir beli mobil ini? Kalau kamu cari mobil yang bisa ngasih sensasi berkendara menyenangkan setiap hari, Civic 2025 ini bisa jadi jawaban. Jangan cuma lihat harga, tapi lihat juga value yang kamu dapetin. Dan yang paling penting, test drive dulu. Karena kadang, mobil terbaik itu bukan yang paling mahal, tapi yang paling cocok dengan hati kamu. Wah, keren banget Rio. Makasih banyak udah ngobrol hari ini. Info yang kamu kasih lengkap banget. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya buat semua yang nonton. Buat kalian yang nonton, gimana pendapat kalian tentang New Honda Civic 2025 ini? Tulis di kolom komentar.
Jangan lupa like, share, dan tentunya subscribe ke channel AutoFreaks HD untuk info otomotif paling update dan menarik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tuned dan tetap semangat gaspol!